Pada video kali ini kita akan membahas exercise 3.3 nomor 1 pada buku Introduction to Real Analysis karya Robert G. Bartle dan Donald Sherbert edisi keempat. Teori yang kita gunakan pada pembahasan kali ini yaitu definisi 1.2.2 atau formulasi prinsip induksi matematika, definisi 2.3.1, teorema 3.1.9, teorema 3.2.3, dan definisi 3.3.1. Nomor 1, misalkan x1 sama dengan 8 dan xn plus 1 sama dengan 1/2 xn plus 2 untuk n di himpunan bilangan asli. Maka akan ditunjukkan barisan xn adalah terbatas dan monoton. Lalu tentukan pula limitnya. Dari soal ini kita bisa tuliskan premisnya yaitu misalkan x1 didefinisikan dengan 8 dan xn plus 1 didefinisikan dengan setengah xn plus 2 untuk setiap n di himpunan bilangan asli. Maka akan dibuktikan barisan xn terbatas dan monoton. Lalu tentukan limit barisan xn. Untuk pembuktiannya, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Dari premis kan tadi kita sudah tahu x1 sama dengan 8. Lalu xn 1 sama dengan setengah xn plus 2 ya. Berarti kalau x2 berarti n-nya ini diganti 1. Berarti x2 sama dengan setengah x1 plus 2 ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga didapatkan x2-nya itu sama dengan 6. Lalu x3 sama dengan 5, x4 sama dengan 9/2, x5 17/4, dan seterusnya. Nah, dari ilustrasi tersebut didapatkan barisan xn, yaitu seperti ini ya. Barisannya 8, 6, 5, 9/4, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, ya ini 8 ini kurang dari sama dengan 8 ya. Lalu 6 juga kurang dari sama dengan 8, 5 juga, 9/4 juga, dan seterusnya. Nah, jika dilihat dari barisan yang ini, ya, barisan xn ini, nah, kita dapat asumsikan atau kita duga bahwa barisan xn ini kurang dari sama dengan 8 untuk setiap n di himpunan bilangan asli. Ya, dan ini juga akan sesuatu yang harus kita buktikan. Pertama, berdasarkan ilustrasi di atas, ya, ilustrasi yang ini tadi barisannya, kita bisa duga bahwa barisan xn ini merupakan barisan yang monoton turun. Ya, karena menurut definisi 3.3.1 ini, barisan xn monoton turun jika memenuhi ketaksamaan xn lebih dari sama dengan xn plus 1 untuk setiap n di n ya. Nih, kan tadi kita lihat nih, xn lebih dari sama dengan xn plus 1 ya. xn plus 1 lebih dari sama dengan xn plus 2 ya. Ini kan makin lama makin kecil ya nilainya ya. Maka bisa kita duga bahwa barisan xn ini adalah barisan monoton yang turun. Lalu kita akan membuktikan barisan xn ini monoton turun dengan menggunakan formulasi prinsip induksi matematika. Ya, di sini kita misalkan terlebih dahulu dengan Pn, yaitu xn lebih dari sama dengan xn plus 1 untuk setiap n di n. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa P1 itu benar, yaitu x1 lebih dari sama dengan x2. Ya, ini n-nya kita ganti dengan 1, berarti P1, x1 lebih dari sama dengan x1 plus 1 ya, lebih dari sama dengan x2. Nah, ini. Nah, karena dari premis kita punya x1 yaitu 8 ya, dan dari ilustrasi tadi kita sudah hitung x2 ini sama dengan 6. Nah, maka P1 yaitu 8 lebih dari 6. Nah, ini benar ya. Maka P1 ini terbukti benar. Lalu selanjutnya kita akan asumsikan PK benar, yaitu ini XK lebih dari sama dengan XK plus 1 ini benar ya.
untuk setiap n di himpunan bilangan asli. Lalu kita akan membuktikan PK plus 1 ini benar. Yaitu XK plus 1 lebih dari sama dengan XK plus 2 untuk setiap n di himpunan bilangan asli. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu, XK plus 1 sama dengan setengah XK plus 2. Ya, ini dari premis tadi, XK plus 1 sama dengan setengah XK plus 2 ya. Karena PK benar, maka XK plus 1 lebih dari sama dengan setengah XK plus 1 plus 2, yaitu sama dengan XK plus 2. Ya, ini adalah XK plus 2 ya. Kan ini XK plus 1 ini sama dengan setengah XK plus 2. Berarti kalau XK plus 2, di sini setengah XK plus 1 plus 2 ya. Ini. Nah, karena XK plus 1 ini lebih dari sama dengan XK plus 2, maka PK plus 1 ini terbukti benar. Lalu karena P1 dan PK plus 1 ini benar, maka terbukti bahwa Xn ini lebih dari sama dengan Xn plus 1 untuk setiap n elemen himpunan bilangan asli. Lalu karena Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli, maka barisan Xn ini merupakan barisan monoton turun. Ya, berdasarkan definisi 3.3.1. Lalu karena barisan Xn ini merupakan barisan monoton turun, maka batas atas dari barisan tersebut adalah X1, yaitu sama dengan 8. Ya, tadi kan kita sudah lihat ilustrasinya. Ini ya. Yaitu X1-nya sama dengan 8. Karena barisan Xn memiliki batas atas, maka barisan Xn ini terbatas di atas. Tapi ini kan baru terbatas di atas ya, belum tentu terbatas di bawah. Maka nanti kita akan buktikan pula bahwa barisan Xn ini terbatas di bawah. Sehingga nanti akan terbukti bahwa barisan Xn ini terbatas. Lalu yang kedua, kita akan membuktikan bahwa Xn lebih dari sama dengan 0. Untuk setiap n elemen himpunan bilangan asli, itu benar dengan menggunakan formulasi prinsip induksi matematika. Di sini kita misalkan dulu Pn yaitu Xn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n di himpunan bilangan asli. Maka kita akan membuktikan bahwa P1 itu benar, yaitu X1 lebih dari sama dengan 0. Ya, tadi di premis kita sudah tahu bahwa X1 ini 8. Maka benar ya, 8 itu lebih dari 0. Maka P1 ini terbukti benar. Lalu, kita akan asumsikan PK benar, yaitu XK lebih dari sama dengan 0. Maka kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar, yaitu XK plus 1 ini lebih dari sama dengan 0. Ini benar ya, kita akan membuktikannya. Perhatikan terlebih dahulu bahwa XK plus 1 sama dengan setengah XK plus 2. Ini kita dapat dari premis ya, tadi sudah ada. Lalu karena PK benar, ini kita asumsikan PK-nya benar, maka XK plus 1 lebih dari sama dengan setengah dikali 0 plus 2, sama dengan 2. Atau ini lebih dari 0 ya. 2 ini kan lebih dari 0. Nah, karena XK plus 1 ini lebih dari 0, maka PK plus 1 terbukti benar. Karena P1 dan PK plus 1 ini benar, maka terbukti bahwa Xn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n di himpunan bilangan asli.
Karena xn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n di himpunan bilangan asli, maka menurut definisi 2.3.1, 0 merupakan batas bawah dari barisan xn. Lalu karena barisan xn ini memiliki batas bawah, yaitu 0 ya, maka barisan xn ini terbatas di bawah. Nah, karena barisan xn ini terbatas di atas, ya tadi ada batasnya yaitu 8, dan terbatas pula di bawah, yaitu memiliki batas bawah 0, maka barisan xn dikatakan terbatas. Karena barisan xn merupakan barisan monoton turun dan terbatas, maka limit barisan xn ini ada. Maka kita akan mencari nilai dari limit barisan xn tersebut. Kita misalkan limit barisan xn ini sama dengan x. Karena dari premis diketahui xn plus 1 sama dengan setengah xn ditambah 2, maka dengan menggunakan teorema 3.2.3 bagian A yang poin penjumlahan dan perkalian skalar, diperoleh limit barisan xn plus 1, yaitu limit barisan setengah xn ditambah 2. Ya, ini kan xn plus 1 ini sama dengan setengah xn ditambah 2. Ya, ini dengan menggunakan teorema 3.2.3 bagian A. Nah, ini bentuk penyederhanaan saja, sehingga didapatkan setengah x tambah 2. Nah, ini kan limit barisan xn ini tadi kita sudah misalkan dengan x. Ya, jadi sama dengan setengah x tambah 2. Lalu, berdasarkan teorema 3.1.9, limit barisan xn plus 1 sama dengan limit barisan xn. Maka, limit barisan xn plus 1 itu sama dengan x. Ya. Sehingga, x sama dengan setengah x plus 2. Ya. Lalu, ini bentuk penyederhanaan saja, sehingga diperoleh x sama dengan 4. Nah, tadi x ini kita misalkan dengan limit barisan xn. Ya. Di sini x-nya kita misalkan dengan limit barisan xn. Jadi, limit barisan xn ini sama dengan 4. Oleh karena itu, jika x1 yaitu didefinisikan dengan 8 dan xn plus 1 didefinisikan dengan setengah xn ditambah 2 untuk setiap n di himpunan bilangan asli, maka terbukti bahwa barisan xn ini terbatas dan monoton turun, dan didapatkan pula nilai limitnya, yaitu sama dengan 4. Ya, mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe akun channel kami. Terima kasih.